warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat semua. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk memimpin doa, silakan kepada ketua kelas Audi untuk memimpin kawan-kawannya. Silakan Audi. Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Audi yang telah memimpin doa sebelum mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, absen dulu yang ada namanya jawablah. Emma ada. Emma ada. Fitria ada. Ridwan Ada. Adin ya ada. Marilah kita dengarkan dan nyanyikan bersama lagu nasional berikut ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, itu tadi supaya menambah semangat kita dan jiwa nasionalisme kita, menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah nanti kita mencermati teks iklan elektronik, siswa dapat menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan elektronik dan data. Setelah mencermati teks iklan elektronik, siswa dapat mempresentasikan informasi pada iklan elektronik menggunakan bahasa sendiri secara lisan. Melalui video pembelajaran yang disajikan, siswa dapat menganalisis berbagai penyakit yang menyerang organ pencernaan manusia, serta melalui media pembelajaran yang disajikan, siswa dapat mempresentasikan hasil karya berupa bagan sederhana mengenai berbagai penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia. Nah, sekarang coba kita lihat pada layar kalian masing-masing. Di sini ada anak-anak yang sedang bercakap-cakap, sedang berbicara. Nah, di situ gambarnya ada temannya yang sedang sakit, katanya sakitnya sakit mah. Nah, disuruh oleh kawan satunya minum obat tablet mah, yang mana dia tahu obat itu dari iklan di televisi. Nah, ada beragam produk obat itu yang bisa menawarkan atau bisa mengatasi gangguan pencernaan. Masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagian-bagian dan urutan organ sistem pencernaan. Tapi Ibu akan ulang sedikit untuk menambah ingatan kita bagian-bagian apa saja pada organ sistem pencernaan. Yaitu dimulai dari mulut. Mulut ini makanan masuk lewat mulut kita. Kemudian setelah dari mulut ditelan oleh kerongkongan. Setelah dari kerongkongan itu makanan ditelan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini gunanya untuk menyimpan makanan. Kemudian setelah dari lambung masuk lagi makanan tadi ke usus halus. Usus halus ini gunanya untuk memecah makanan menggunakan enzim. Setelah dari usus halus itu dia masuk lagi ke usus besar. Di usus besar ini akan memproses sisa-sisa atau limbah makanan. Kemudian setelah ada sisa dari makanan yang diproses tadi,
maka dibuang melalui anus. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Manusia, kita ulas kembali. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Setelah dari mulut, makanan yang ditelan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Setelah itu, makanan yang ditelan tadi masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang sudah dicerna di lambung masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan diserap sari-sarinya di usus halus, makanan masuk ke usus besar. Di usus besar ini hanya tinggal kandungan air. Nah, kandungan air ini diserap di usus besar. Dan sisa-sisa makanan yang sudah tidak ada kandungan apa-apanya lagi, itu keluar melalui anus. Jadi urutannya yang pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, lalu usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan kita itu harus selalu kita jaga. Akan tetapi tetap saja ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kita. Apa saja faktornya? Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama, kurang asupan makanan berserat. Jika kita makan makanan yang kurang, makan sayur, maka kita dapat mengalami sembelit atau penyakit susah buang air besar. Selanjutnya, faktor penyebab gangguan sistem pencernaan yang selanjutnya adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur ini dapat menyebabkan penyakit MAH. Dan yang berikutnya adalah makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan Jika kita senantiasa menjaga kesehatan organ pencernaan kita dengan makan makanan yang berserat, pola makan yang teratur, dan makan dan minuman yang bersih, kita pasti akan terhindar dari gangguan. Nah, apabila kita makan dan minuman makanan yang bersih, maka kita akan terhindar dari gangguan pencernaan. Nah, dari penjelasan tadi, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu akan menjelaskan bagian-bagian organ pencernaan manusia. Kemudian nanti kelompok 2 menjelaskan urutan dari bagian-bagian tersebut. Kemudian disambung oleh kelompok 3 menjelaskan faktor penyebab gangguan pencernaan. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, yaitu bagian-bagian organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Faktor gangguan pencernaannya tadi adanya kurangnya asupan makanan sehat, pola makan tidak teratur, dan makan dan minuman yang tidak bersih. Nah, nanti setelah kalian selesai berdiskusi, kita kembali diskusikan di grup WA kita. Sekalian nanti Ibu akan membagi link evaluasi yang bisa kalian jawab langsung pada link tersebut. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.